Ya, pemirsa, kembali lagi di dialog khusus kita pada hari ini dan kita masih dengan Pak Sam. Beliau adalah dari GETAR PNI atau Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia. Beliau punya konsep yang luar biasa tentang bagaimana mengelola bangsa ini. Tadi beliau mengatakan tentang revolusi ekonomi, ya. Revolusi ekonomi ini sebuah gagasan yang baru karena selama ini kita terjebak dengan kata revolusi itu hanya pada persoalan revolusi politik. Tapi beliau mengatakan tentang revolusi ekonomi. Nah, kita akan coba menggali lebih jauh lagi real revolusi ekonomi yang digagas oleh Pak Sam bersama GETAR PNI ini seperti apa. Mungkin tadi Pak sudah diceritakan oleh Pak Sam tentang awal ya. Tetapi mungkin kita perlu tahu juga detail yang kira-kira yang besar-besar yang kira-kira untuk bangsa ini ke depan apa saja Pak ya. Jadi begini Mas. Kalau bicara revolusi ekonomi, tentunya ada revolusi politik, revolusi hukum, dalam revolusi sosial dan lain sebagainya. Cuma satu konsepsi pemikiran yang tangguh dan benar. Bangsa ini harus segera kembali ke Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kita lupakan liberalisasi demokrasi. Ya, itu kan cara-cara yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa ini. Berarti apakah itu kemudian juga harus mengganti konstitusi kita, merubah konstitusi negara kita? Nah, sekarang kalau saya tanya, ketika anggota MPR bersidang tahun 99 melakukan amandemen dan lain sebagainya, kok bisa? Untuk tujuan kebenaran, kemuliaan, ketentraman, kesejahteraan bangsa, why not? Karena kita sudah coba sejak tahun 99 sampai sekarang di amandemen Undang-Undang Dasar, outputnya nggak produktif, nggak ada manfaat, lebih besar mudarat daripada manfaatnya. Ini persoalan mendasar gitu. Nah, saya mengajak semua elemen bangsa ini itu agar berpikir yang jernih lah, nggak usah tuh ujuk-ujuk dengan emosional, dengan pamer kekuasaan, karena itu tidak menghasilkan apa-apa yang terbaik untuk negeri. Dan kita ini harus berkomitmen yang jelas. Ya, beliau-beliau yang sekarang jadi anggota DPR, elit politik, penyelenggara negara, itu kan cuma sibuk dengan persoalan politik praktis, persoalan korupsi, ini dapat sekian, itu kan persoalan-persoalan tetek bengek lah. Itu kita selalu mempertontonkan kebobrokan moral, integritas. Ini sangat memalukan. Nah, dengan situasi yang seperti ini, bangsa asing ini kapitalis jalanan dan lain sebagainya berpesta pora. Kita terlena di sini, mereka memanfaatkan momentum ini. Nah, saya mengajak seluruh elemen bangsa ini rapatkan barisan, lupakan perbedaan, kembali ke Pancasila Undang-Undang Dasar 45 asli. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, Pak? Iya dong. Iya. Anda tahu, lo bayangkan ketika kita ini, mohon maaf ya dengan segala hormat, mereka bersidang dulu di bawah pimpinannya Pak Amin Rais. Jelas di situ dalam Undang-Undang Dasar ada syarat sebagai calon presiden, wakil presiden. Nah, saya mau tanya ke Anda, Gus Dur pada saat itu sehat jasmani rohani? Kan tidak. Tapi kan itu nggak perlu dipersoalkan sekarang, karena sudah masa lalu. Mulai hari ini, detik ini kita fokus bicara yang lebih dinamis, konstruktif dan objektif. Potretnya kayak apa sih negeri ini? Sudah sekian belas tahun reformasi, nggak ada manfaatnya kok. Malah berantem sana, perang sini, ribut sana. Ini karena persoalan politik, merebut kekuasaan yang nggak jelas. Anda tahu, kalau saya mau jadi gubernur, buang duit itu 50 miliar. Saya jadi gubernur, artinya duit itu, modal yang diberikan oleh bandar tadi ini, Cukong nih, kan saya harus balikin, plus-plus. Disitulah muncullah rekayasa proyek. Akhirnya ditangkap KPK. Ya, orang KPK-nya sendiri ternyata juga kurang bersih. Ya, terus apa gitu loh. Kita nih membuang energi, waktu dan itu bukan kecil untuk bicara hal-hal yang tidak penting. Sementara di depan mata kita ini ada sumber daya manusia yang cerdas-cerdas, bisa menemukan formula ini, formula itu dan lain sebagainya. Termasuk resources alam kita. Cuman diambil, dinikmati oleh orang asing. Itu dikembalikan lagi nih. Ikan ditangkap di sini. Nah, kita impor lagi dari Cina, dari Taiwan. Nauzubillah min zalik. Ini kan persoalan ketahanan ya. Ketahanan laut kita masih lemah. TNI kita tidak memadai sarana prasarananya. Bahkan kalau boleh saya katakan, tentara suruh bela tanah air, tanahnya kagak, airnya pun beli. Ini bagaimana mau bicara kesejahteraan, keadilan tadi? Ya.
Ya, ada perubahan konstitusi yang tegas. Pak Sam menyampaikan bahwa kita harus kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ya. Harus. Ya. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain ya. Baru kita bisa memiliki regulasi yang benar. Persoalan siapa yang jadi presiden, banyak loh putra-putri terbaik Republik ini yang tidak pernah mendapat kesempatan. Tapi mohon maaf, kalau elit sekarang yang ada, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kredibilitasnya. Itu elit politik itu berartinya yang menjadi pimpinan-pimpinan parpol, dan juga kemarin berdasarkan beberapa survei katanya mendapat dukungan dari masyarakat untuk jadi presiden. Nah, saya tidak percaya, karena saya anggap mereka itu kapabilitasnya dan visinya standar sekali. Nah, saya belum melihat di antara elit sekarang itu yang mampu akan mendongkrak recovery ekonomi, menjaga stabilitas, keamanan, mensejahterakan pegawai negeri dan saya belum lihat. Mereka nggak berani bikin konsepsi seperti itu. Kalau saya di sini jelas kontrak nyawa untuk negara. Artinya bukan pribadi ya. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dari Papua sampai ke Aceh bersatu, tegak berdiri untuk mendapatkan hak demokrasi dan hak hidupnya. Sandang, pangan, papan, itu perintah loh, perintah undang-undang. Nah sekarang kalau pemerintah mampu melaksanakan, ayo kita dorong habis. Tapi apakah mampu? Persoalan-persoalan yang sehari-hari aja mereka tidak bisa beresin. Ya, selalu muncul persoalan baru sehari ini, lusa itu lagi. Kita sibuk dengan politik-politik praktis yang gak jelas. Sehingga potret bangsa ini sudah semakin rapuh. Kita sudah nggak punya nilai-nilai moral, udah nggak punya etika, nggak punya sopan santun. Kalau bicara di media, di Jakarta Lawyers Club seperti itu, di sidang di DPR juga tidak terhormat lagi. Ini bagaimana kita memberikan pendidikan moral, pendidikan etika kepada anak cucu kita? Ini suatu hal yang perlu disadari oleh semua pihak itu. Ya, kalau mereka punya kemampuan, ya buktikan. Ya kalau tidak, ya mundur saja. Ya. Nah, dengan kata itu, kalau tidak bisa mundur saja. Tapi apakah mereka bisa tidak punya perasaan bahwa saya sebenarnya tidak mampu dan mereka mau mundur? Itu kan susah, Pak. Mas, hidup ini harus tulus dan ikhlas, nggak usah gengsi. Saya bisa tipu 6,6 miliar manusia di dunia, tapi karena saya itu bertuhan, saya tidak bisa menipu Allah. Ya. Itu masalahnya. Siapapun diri kita, siapapun mereka yang punya kekuasaan jabatan hari ini, silakan mereka menari-nari saat ini, tapi namanya karma itu akan datang. Sehebat apapun mereka berselimut di balik kekuasaan, Anda tahu Pak Harto dulu, Presiden Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat, disuruh pakai baju batik dengan presiden-presiden lain di Istana Bogor. Itu sudah mencerminkan bahwa Pak Harto sebagai the leaders. Oke? Nah, sekarang belum apa-apa, Mas. Ya, belum ada. Yang bisa, ya mirip-mirip dikit lah dengan Pak Harto. Kenapa Harto itu? Dia itu memang dia fokus dengan segala kelemahan dan kelebihannya ya, sebagai manusia. Tentunya manusia nggak ada yang sempurna. Ya, tapi jangan dia tahu ini salah, dia kerjain gitu. Kalau sekarang kan seperti itu. Dan Nasruddin persoalan kecil. Ngerampok miliar itu kan kalau nggak berdua, bertiga kan nggak mungkin, Mas. Itu satu hal yang ngomong kosong. Termasuk persoalan Senturi. Ini kan sudah beranak pinak kemana-mana, tapi kan nggak pernah ada penyelesaian. DPR sudah rapat paripurna, terus mereka masih menari-nari, DPR-nya teriak, terus ininya pura-pura apa dan lain. Loh, ini hak rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Nah saya tanya ke rakyat ini, rakyat yang mana yang diberikan kesempatan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, yang mana? Angka kemiskinan juga masih. Persoalan stabilitas keamanan negara ini semakin gak jelas. Premanisme di mana-mana. Orang berantem kena perkada baku bunuh, kena nyolong singkong satu batang dibui. Tapi desainer otaknya BLBI apa sebenarnya nggak jelas. Sinifiasan segala macam masih menari-nari di atas penderitaan bangsa ini. Nah ini tidak ada keadilan. Maka saya pesan siapapun beliau-beliau itu, kalau sudah tidak mampu sudah mundur sajalah. Karena kalau dimundurkan sama rakyat ini repot.
Malu yang kita dapat, ya. Kita menghargai nih pemerintah kita Pak SBY nih. Kita hargai dia presiden. Ya tapi Pak SBY tolong yang benar dong. Ya kalau menterinya seperti siapa namanya kemarin? Muhaimin udah kayak rame-rame kayak begitu, kok masih apa kurang tenaga di Republik ini? Orang Semarang ini cerdas-cerdas kok, bisa bikin pesawat, bisa bikin nuklir kok, bisa mengengineering financing kok. Apa saja bisa. Orang Semarang jago-jago. Ada kelompok Jarum besar, ada Kudus, ada segala macam di Jawa Tengah. Orang-orang established. Tapi kenapa orang-orang yang tidak punya kapasitas kok dipaksakan untuk mendapatkan job? Ini kan suatu ketidakmampuan namanya. Artinya Pak Sam ingin mengatakan harusnya mereka tahu diri ya. Dengan kondisi yang tidak mampu, harusnya mereka mundur sendiri gitu ya. Tidak harus dimundurkan oleh rakyat itu. Sebenarnya kalau punya perasaan ya, saya ini merasa tidak mampu. Saya itu harus gentleman dong. Saya bilang karena ini mandat dari Anda, saya kembalikan lagi ke Anda. Daripada ini saya dimundurkan sama Anda, kan ini perbuatan yang kurang cantik. Dan nggak sesuai lagi dengan adat istiadat budaya kita. Ya. Udah introspeksi diri, bertafakur, bermunajat, mohon kepada Allah. Alam pun sudah bergolak, di mana-mana bencana, ya, di belahan bumi ini. Amerika kolaps, bangkrut, Inggris bangkrut, Spanyol, Timur Tengah, itu di Dubai itu jadi besi tua itu. Karena Yahudi itu mati suri sekarang, udah nggak ada. Suatu saat bangsa-bangsa itu akan jadi pesuruhnya bangsa Indonesia. Itu akan terjadi. Nah, formulasi konstelasi politik global nanti itu akan terwujud. Makanya Bung Karno pernah berpesan, suatu saat bangsa ini akan menjadi mercusuar dunia. Kita buktikan. Nggak usah banyak-banyak, 10 pemuda aja yang brilian, yang jujur, pemberani, visioner. Ayo, kita bangun negeri ini. Anda pasti nanya, dari mana duitnya? Dari Tuhan dong. Saya dikasih hidup sama Tuhan kok. Duit itu, Bung Karno bilang cuman kertas digambar-gambar bawa ke toko. Itu duit. Jadi jangan ribut soal duit. Ini negara kok. Baik, kita break sebentar Pak Sam. Kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa Cakra Semang TV, saya akan break sebentar. Nanti saya lanjutkan lagi dialog saya dengan Pak Sam. Tetap di dialog khusus kita. Ya, terima kasih pemirsa. Anda tetap setia bersama kita di dialog khusus kita di Cakra Semarang TV ini, dan masih dengan Pak Sam. Beliau adalah dari Getar PNI, Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia. Kita lanjutkan Pak ya, Pak Sam, obrolan kita. Dan tadi Pak Sam mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi mercusuarnya dunia. Tapi faktanya kan sekarang kita masih menjadi semacam katakanlah negara yang entah berantah gitu ya, menjadi budaknya kapitalis. Nah, ketika kita mencoba untuk mengambil alih kekuasaan, misalnya menjadi dari budak kemudian menjadi tuan, apakah tidak negara-negara kapitalis seperti Amerika itu akan kemudian melawan kita dengan keras? Gimana Pak Sam? Enggak lah. Pertama ya, ini kan makanya PBB itu kan dibentuk itu ada maksud dan tujuannya sebagai payung hukum seluruh bangsa-bangsa merdeka. Kita sudah dideklar oleh Bung Karno dan Pak Hatta dulu itu 17 Agustus 45. Itu resmi. Secara harfiah, secara juridis formal itu bangsa ini merdeka. Kan begitu. By design politik, ada sebuah proses selama 66 tahun ini. Kita ini tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada bangsa-bangsa asing, kepada kapitalis Amerika Serikat dan sekutu-sekutu. Tidak ada kewajiban itu. Tetapi dalam konteks kita membangun komunikasi bilateral dan lain sebagainya, itu kan memang standar, karena ada di dalam aturan-aturan main pergaulan internasional. Jadi kalau saya bilang bangsa ini tidak tunduk kepada kapitalis Amerika Serikat dan sekutu, sah kok. Kenapa kita harus jadi merinding? Kita sudah merdeka kok. Bangsa ini tidak pernah tuh mengintervensi bangsa lain, nggak ada. Bahkan saking sedihnya saat ini Malaysia pun berani-berani mulai mengintervensi wilayah dan ini kan
Kenapa mereka berani melakukan itu? Karena itu capability pemimpinnya Indonesia saat ini itu low grade.